Hai, selamat datang di channel Rangkuman Film. Pada episode kali ini, channel Rangkuman Film akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang 4 orang anggota keluarga yang harus menjalani hidup dalam kesunyian sambil bersembunyi dari makhluk yang berburu dengan suara. Dan tidak ada yang boleh bersuara sedikit pun. Film ini berjudul A Quiet Place yang rilis pada tahun 2018 silam. Film ini disutradarai oleh John Krasinski. Dia tidak hanya sebagai sutradara saja, dia juga memiliki peran di dalamnya. Dan juga ada Emily Blunt, Millicent Simmonds, dan juga Noah Jupe, dan beberapa pemeran lainnya. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film A Quiet Place. Di awal, kita diperlihatkan scene yang menunjukkan angka 89, yang berarti mereka sudah di hari ke-89 setelah serangan makhluk misterius atau alien yang sangat mengerikan, di mana seluruh kota hancur dan terbengkalai. Di sebuah minimarket, ada sekelompok keluarga yang berisikan 5 orang di dalamnya, yaitu ada seorang ayah yang bernama Lee dan seorang ibu yang bernama Evelyn, dan ada 3 orang anak yang bernama Regan, Marcus, dan Beau. Mereka sedang mencari persediaan makanan dan minuman, terutama sebuah obat yang sangat dibutuhkan untuk mengobati penyakit yang sedang diderita oleh Marcus. Anak kedua dari mereka, atau Marcus, kini sedang mengidap penyakit. Mereka semua berkomunikasi hanya dengan menggunakan bahasa isyarat, karena itu akan lebih aman dari serangan alien yang sangat peka terhadap suara. Di salah satu rak yang dipenuhi oleh sebuah mainan, Beau atau adik yang paling kecil ini melihat sebuah roket mainan yang tersimpan di sana. Ketika ia hendak mengambil mainan itu hampir terjatuh. Namun untung saja Regan dengan sigap menangkapnya, lalu memberikannya kepada Beau. Kemudian ia pun memperlihatkannya mainan tersebut kepada Lee atau ayahnya. Namun Lee meminta kepada Beau untuk tidak membawanya, karena benda tersebut dapat mengeluarkan suara yang berisik yang dapat memancing para alien untuk menyerang mereka. Ketika hendak pergi, Regan yang merasa tidak tega dengan Beau memberikan kembali mainan yang telah disimpan oleh Lee, namun tidak dengan baterainya, agar mainan tersebut tidak dapat dihidupkan. Tetapi ketika Beau hendak keluar, malah mengambil kembali baterai mainan tersebut tanpa diketahui oleh Regan maupun kedua orang tuanya. Kemudian mereka pun berjalan pulang melewati kota mati dan hutan yang sangat sunyi, sampai ketika mereka telah tiba di sebuah jembatan. Dari arah belakang terdengar suara mainan yang tidak lain itu adalah suara dari roket mainan milik Beau yang diambil sebelumnya. Sontak Lee yang merasa panik, ia dengan cepat segera menghampiri Beau untuk mematikan mainan tersebut. Namun sayangnya Lee kalah cepat dengan alien yang menyerang Beau, dan sayangnya Beau pun tidak terselamatkan. Di hari ke-472, scene berlanjut kepada Lee yang sedang mempelajari sosok alien yang telah menguasai bumi. Sudah 1 tahun lebih, Lee mencari informasi, dan hasilnya ia mendapat sebuah fakta bahwa alien tersebut memiliki pendengaran yang sangat kuat dan akan menyerang semua makhluk hidup di bumi yang mengeluarkan suara. Selain itu, alien ini juga memiliki tubuh tinggi dengan baju zirah atau kulit yang cukup tebal. Namun, satu hal yang tidak dimiliki oleh alien itu sebuah penglihatan, atau dalam kata lain alien tersebut adalah makhluk buta yang hanya mengendalikan pendengarannya. Dan sekarang telah terkonfirmasi bahwa terdapat 3 ekor alien yang sedang berkeliaran di tempatnya. Namun sayang, selama 1 tahun lebih, Lee belum mendapatkan kelemahan untuk membunuh alien tersebut. Bahkan dia juga sudah mencoba untuk menghubungi orang-orang dari luar negara dengan menggunakan saluran radio untuk meminta pertolongan. Sayangnya, hal itu tidak berhasil sama sekali, karena tidak ada satupun dari panggilannya yang dapat terhubung. Seolah populasi manusia telah hampir musnah akibat dari serangan makhluk mengerikan tersebut. Malam harinya, mereka makan malam dengan ikan yang telah direbus oleh Evelyn, dan juga bukanlah sebuah piring yang mereka gunakan sebagai alas makan, melainkan dengan menggunakan selembar daun untuk menghindari kebisingan yang akan memancing para alien. Setelah makan, Marcus dan Regan bermain monopoli untuk menghilangkan rasa kebosanan mereka. Dan secara tidak sengaja,
sebuah lampu yang menjadi alat penerang aktivitas mereka tersenggol oleh Markus, sehingga menimbulkan suara yang cukup keras. Akibat dari hal itu, mereka merasa was-was, dan Lee melihat ke arah jendela untuk memastikan bahwa mereka masih aman. Dan ternyata, itu hanyalah hewan biasa. Kemudian Lee yang kini sedang merangkai sebuah alat bantu dengar untuk membantu pendengaran Regan yang mengalami masalah pendengaran sedari kecil. Dan tepat di hari ke-473, Lee memberikan alat bantu dengar yang telah ia buat untuk Regan. Namun sayang, sudah beberapa kali mencoba untuk memperbaikinya, alat tersebut masih tetap tidak dapat berfungsi. Di sisi lain, Evelyn yang kini sedang mengandung, ia mengecek kondisi kehamilannya yang ia lakukan sendiri. Di sore harinya, Lee meminta kepada Markus untuk ikut dengannya karena ia ingin pergi untuk mengambil ikan di sebuah sungai, seperti rutinitas mereka sehari-hari. Namun Markus yang kini memiliki sifat penakut, ia menolak ajakan dari ayahnya tersebut. Dan Markus meminta untuk tetap di rumah bersama dengan ibundanya. Berbeda dengan Regan, walaupun dia seorang perempuan, ternyata dalam dirinya tersimpan nyali yang cukup besar. Ia meminta kepada Lee untuk menggantikan posisi Markus untuk menemaninya mengambil ikan di sungai. Namun Lee meminta kepada Regan untuk tetap di rumah agar ia bisa menjaga ibunya, karena Regan adalah seorang perempuan, sedangkan Markus adalah seorang laki-laki. Dan Lee akan mencoba untuk membuat Markus menjadi anak yang pemberani, dengan tidak hanya membiarkan dirinya menetap di rumah saja. Karena tidak diperbolehkan ikut, akhirnya Regan merasa marah. Lalu ia pergi meninggalkan mereka bertiga. Regan masuk dalam kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Dan setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah. Ia berjalan menuju ke sebuah jembatan, yang ternyata tempat yang didatangi oleh Regan adalah tempat di mana 1 tahun yang lalu ketika Beau atau adiknya diserang oleh seekor alien. Bahkan barang yang ia bawa adalah mainan milik Beau. Lee dan Markus pun sampai di sungai. Lalu Lee mengambil jebakan ikan yang telah ia pasang di sungai itu. Kemudian Lee meminta Markus agar tidak perlu takut dengan kebisingan sungai, karena makhluk mengerikan atau alien itu hanya akan menyerang suara dari seorang manusia ataupun hewan yang secara spontan mengeluarkan suara. Sedangkan suara dari aliran air sungai yang cukup deras tidak akan memancing para alien karena suara yang dikeluarkan terlalu bising. Sehingga meskipun mereka mengeluarkan suara dengan berbicara ataupun berteriak, mereka akan tetap karena suara yang dihasilkan tertutupi oleh suara dari derasnya aliran air sungai. Setelah merasa aman, Markus pun menceritakan tentang permasalahan kakaknya, yaitu Regan, yang selalu menyerahkan dirinya atas kematian Beau 1 tahun yang lalu. Bahkan, Regan tidak menganggap bahwa Lee tidak menyayanginya seperti dirinya menyayangi Markus. Sementara di rumah, Evelyn sedang membawa pakaian yang harus dicuci di dalam sebuah karung. Saat sedang menaiki tangga, karung pakaian tersebut tersangkut oleh sebuah paku yang ada di salah satu anak tangga. Namun, Evelyn tidak menyadari hal itu, sehingga paku itu dibiarkan tertancap di sana. Kembali ke posisi Lee dan Markus, ketika mereka hendak pulang, mereka berdua bertemu dengan seorang lansia dengan raut wajah yang sangat menyedihkan. Ternyata, istri dari lansia tersebut telah mati, diserang oleh seekor alien yang sedang berkeliaran di sana. Kemudian entah apa yang dipikirkan si kakek ketika Lee memintanya untuk tidak mengeluarkan suara. Justru si kakek malah berteriak sekencang-kencangnya. Akibat dari hal itu, Lee dan Markus segera pergi dari sana, lalu bersembunyi di balik pohon. Dari kejauhan, mereka berdua melihat si kakek yang terbunuh oleh makhluk mengerikan tersebut. Kembali ke rumah, tiba-tiba keluar cairan dari dalam tubuh Evelyn yang menandakan bahwa dirinya akan segera melahirkan. Evelyn pun pergi ke bawah rumah untuk mencari tempat yang layak untuk persalinannya. Namun sialnya, ketika ia hendak menuruni tangga, kakinya malah tertancap oleh sebuah paku yang berada di sana. Dan akibat hal itu, sebuah benda terjatuh dan menimbulkan suara bising yang memancing seekor alien masuk ke dalam rumah. Kemudian, ia pun berjalan dengan menahan segala rasa sakit, dan ia menghidupkan lampu darurat. Sampailah di sebuah bak mandi. Di sana Evelyn merintih kesakitan sambil mencoba untuk mengeluarkan bayi dalam kandungannya seorang diri. Sementara itu, Lee dan Markus baru saja pulang, dan
melihat lampu-lampu yang terpasang di sekitar rumahnya berubah warna. Yang awalnya warna kuning, sekarang menjadi warna merah, yang menandakan adanya bahaya yang terjadi di rumah mereka. Mereka pun merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Evelyn yang sedang berada di rumah. Kemudian Markus pergi ke tengah kebun jagung, lalu menghidupkan sebuah petasan untuk memancing alien tersebut agar alien itu tidak menyerang Evelyn. Sementara itu, Lee menyiapkan sebuah senapan untuk berjaga-jaga jika alien datang. Dan ketika Evelyn sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya, ia pun berteriak bersamaan dengan sebuah petasan kembang api yang sebelumnya dinyalakan oleh Markus. Lee pun menghampiri Evelyn karena mendengar suara Evelyn berteriak. Setelah Lee memasuki rumah, ia terkejut karena ia tidak menemui Evelyn. Dia hanya melihat darah yang bercucuran di mana-mana. Dia mengira bahwa Evelyn sudah dihabisi oleh alien itu. Beberapa saat kemudian, Evelyn muncul di ruangan sebelahnya dengan memegang sebuah bayi yang baru lahir. Kemudian, Lee membawa Evelyn ke ruang bawah tanah dan memakaikan oksigen kepada si bayi karena tidak akan aman jika bayinya dibiarkan menangis di ruangan terbuka. Maka dari itu, Lee menyimpan bayinya di dalam sebuah peti dengan oksigen yang telah ia siapkan di dalamnya. Kemudian, Evelyn meminta kepada Lee untuk mencari Regan dan Markus yang masih berada di sekitar halaman rumah. Di posisi Regan, ketika ia melihat sebuah petasan kembang api menyala dari arah rumahnya, ia pun segera pulang untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Dan ketika telah sampai di kebun jagung dekat rumahnya, ia pun menemukan sebuah senter yang ternyata itu adalah senter milik Markus. Setelah Evelyn terbangun dari tidurnya, ia dikejutkan dengan keadaan ruangan yang telah dipenuhi oleh genangan air akibat dari kebocoran pipa yang mengakibatkan seekor alien masuk ke ruangannya. Lalu, ia pun secara perlahan mengambil bayinya dan bersembunyi dari makhluk mengerikan tersebut. Sementara, Regan dan Markus bersembunyi di atas tempat penyimpanan jagung kering dan berharap ayahnya akan menemukan mereka dengan membuat sebuah tanda menggunakan cahaya. Namun sialnya, Markus malah terjatuh beserta besi yang menjadi penutup tempat penyimpanan jagung tersebut. Setelah itu, Regan ikut turun ke dalam untuk menyelamatkan Markus. Tidak lama kemudian, Regan tenggelam ke dalam biji jagung itu. Untung saja, Markus sempat menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, seekor alien turun dari atas lalu mendarat tepat di hadapan mereka. Ketika alien itu mendekati mereka berdua, secara spontan alat bantu dengar milik Regan mengeluarkan suara melengking yang mengakibatkan makhluk mengerikan tersebut merasa kesakitan. Hingga akhirnya dia pun kabur dengan melubangi tempat penyimpanan jagung itu. Dengan begitu, Regan dan Markus akhirnya bisa keluar dari sana, lalu berlari ke arah Lee yang sedang mencari mereka berdua ketika hendak masuk ke dalam sebuah truk untuk menyelamatkan diri. Dari atas bangunan, seekor alien kembali muncul dan menyerang Lee hingga terjatuh. Kemudian, alien itu mendekati Regan dan Markus yang sedang berada di dalam truk dan beberapa kali menggoyangkan truk tersebut. Karena merasa kesakitan dengan alat bantu dengar milik Regan yang menjadi kelemahannya. Mengetahui kedua anaknya berada dalam bahaya, Lee pun kembali bangkit lalu berteriak untuk memancing alien tersebut. Namun, sebelum itu ia memberikan sebuah pesan terakhir kepada Regan bahwa Lee sangat menyayanginya, sama seperti anak yang lainnya. Dan setelah itu, Lee berteriak sekeras mungkin dan alien itu pun menyerangnya. Dan Lee pun tak terselamatkan. Kemudian, Regan dan Markus keluar dari truk dan berlari menemui Evelyn. Lalu, masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Mereka bersembunyi di dalam ruang kerja milik Lee. Regan menemukan beberapa progres dari proyek ayahnya tersebut mengenai pembuatan alat bantu dengar demi untuk memperbaiki masalah pendengaran pada telinga Regan. Di sana juga, Regan yang melihat bagaimana Lee merasa kebingungan karena mencari kelemahan dari sosok alien yang sedang meneror mereka. Dan Regan pun merasa sedih melihat semua itu, karena selama ini Regan hanya mengira bahwa Lee tidak menyayanginya. Namun pada kenyataannya, justru malah sebaliknya. Tidak lama kemudian, muncullah seekor alien di hadapan mereka. Evelyn yang kini sudah bersiap untuk menembaknya menggunakan senapan yang ia pegang. Sementara itu,
Regan teringat akan kelemahan yang dimiliki oleh alien-alien tersebut. Ia pun kembali mengaktifkan alat bantu dengar miliknya dengan menempelkannya ke sebuah mikrofon hingga menghasilkan frekuensi suara yang sangat tinggi. Dan ketika alien itu mendekati mereka, Evelyn langsung menembaknya tepat di kepala makhluk mengerikan itu. Alien itu pun hancur berkeping-keping. Kemudian, terlihat dari CCTV yang telah terpasang di halaman rumah, mereka melihat 2 ekor alien yang tersisa sedang menuju ke rumah mereka. Karena mendengar bunyi yang dihasilkan dari senapan yang ditembakkan oleh Evelyn sebelumnya. Dan film pun berakhir dengan menunjukkan scene bahwa mereka sudah bersiap untuk menghadapi makhluk alien tersebut. Dan berakhirlah alur cerita film A Quiet Place ini. Dan sebenarnya, Millicent Simmons atau Regan, dia adalah aktris dari Amerika yang memang mengalami tunarungu. Karena saat dia kecil, dia mengalami overdosis obat. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. See ya!